Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada Minggu Eksaudi hari ini dapat membawa damai sukacita untuk kita semuanya. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya.
kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu yang melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Seperti biasa, kita baca secara bergantian. Matius 13 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka digenaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat,
namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenang kembali setiap dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu
memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang tersesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Saya akan baca untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 sampai ayat 2. Bukan karena kebaikan hidupku,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menjaga hati, pendengaran bahkan pemikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Allah, ya Bapakku yang di sorga, jika oleh karena perkenan-Mu Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah oleh karena urapan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu, maka terjemahkanlah isi hati Allah, sehingga setiap kami yang boleh dengaran akan firman Tuhan memperoleh berkat, dipenuhi dengan sukacita, dan pulang dengan rasa kemuliaan Allah. Hamba-Mu serahkan waktu ini dalam kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Shalom sekali lagi. Ya, ada yang sedikit begini-begini. Saya juga dengan jubah yang sedemikian rupa, luar biasa. Tapi walaupun tangannya begini-begini, dari apa yang saya lihat, side kiri, side kanan, kita yang ada di tengah, bahkan yang ada di atas, salut untuk GKPI Pamen Padang Bulan. Luar biasa. Boleh kan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dulu? Tidak alergi dong, tepuk tangan? Tidak alergi ya? Pasti enggak lah. Saya Pendeta Stephen Tanjung. Gelarnya enggak usah disebut lah. Kali ini kami melayani di Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Anugerah, Jalan Madong Lubis nomor 9, silakan kalau Anda mau jalan-jalan ke sana. Istri satu pastinya. Saya bawa istri, Ibu Pendeta juga, Ibu Pendeta Ermida Borusinurat. Kami dikaruniai 3 orang putra putri. Hari ini berada di sini kali pertama. Sedikit grogi juga ya, menghadapi sekian banyak. Dan luar biasa, wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang fresh. Para pemuda-pemuda Kristen yang luar biasa dan yang saya percaya Anda diberkati melaluinya semuanya ini. Amin. Ya. Untuk tidak memperlama waktu dan supaya kita masuk kepada perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Diambil dari kita Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Karena ini pemazmur dan pemazmur adalah puisi, pujian dan doa. Senang sekali kalau kita membacanya ini secara bergantian. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Mari kita membaca, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudara membaca ayat yang kedua, nanti kita akhiri di ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Kita sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya mengakhiri
pembacaan teks firman ini dengan mengulang kembali ayat yang ke-6 sebagai sebuah kesimpulan awal dari kitab Pemazmur, dan ia mengatakan kepada semua orang, semua manusia, every day, every all, kepada siapa saja, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Allah sangat mengenal jalanmu. Allah sangat tahu siapa dirimu. Ia kenal siapa aku dan ia tahu dan bagaimana kita mau ke depan. Dan akan seperti apa kita ke depan hari ini, Allah tahu. Bahkan bukan hanya engkau saja yang ia tahu, bukan hanya aku saja yang ia tahu, bukan hanya kita semua yang ia tahu. Orang-orang yang melakukan tidak benar pun Allah tahu. Allah mengerti dan Allah faham. Tiap jalan orang fasik akan menuju kebinasaan. Maka kesimpulan yang ia ambil, pemazmur memberikan sebuah kesimpulan sederhana. Mengutip teks ini ia mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mengenal jalannya, orang yang mengetahui dan turut serta dalam ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan firman Tuhan, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang benar. Atau yang dikatakan, berbahagialah engkau, karena engkau melakukan dan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebaliknya, kepada orang-orang fasik, kepada mereka-mereka yang menamakan diri dan mengoposisikan diri mereka sebagai orang-orang berdosa, kumpulan para pencemooh, dan orang-orang yang tidak bersedia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah menyediakan tempat, jalannya adalah jalan kebinasaan. Ada dua pilihan yang diberikan kepada kita. Mengutip teks ini dan simpulkan dengan sangat-sangat sederhana, dapat dicerna dengan jelas dan memberikan kepada kita sebuah pilihan yang baik. Apa yang akan Anda pilih hari ini? Mengikuti perintah Allah dengan segala konsekuensinya, ikut turut serta ambil bagian dalam perjalanan Allah, atau Anda berkumpul dalam kumpulan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, dan orang-orang pencemooh? Pilihan kembali kepada kita. Amin. Sudah selesai. Sudah selesai ya, Mang Sintua. Ada lagi yang perlu saya sambung? Enggak sepakat. Apakah ada lagi yang perlu saya sambung dari sini kira-kira? Kurang penjelasan saya atau saya ulang lagi? Kira-kira bagaimana? Berapa lama saya khotbah, Amang Sintua? Nanti kalau kelamaan saya nanti bingung. Biasanya 2 jam, Anda tahan atau tidak? Dengan suasana, dengan kondisi, dengan apa yang ada pada saat ini. Kalau Anda minta singkat, saya sudah selesai. Tapi kalau Anda minta saya lanjutkan, dan harus konsekuen. Anak muda harus konsekuen. Karena ada 2 pilihan jalannya. Anda pilih jalan Tuhan atau Anda pilih jalan kebinasaan. Saya masih sekitar 2-3 jam lagi nih, kurang lebih. Melihat beberapa lembar yang saya sampaikan, saya persiapkan toh. Kurang lebih 1-2 jam ke depan, siap atau tidak? All of you, Anda siap atau tidak? Enggak dibilang nanti iya, salah. Dibilang nanti iya, berbohong sama pendeta, apalagi di gereja. Anda berada dalam posisi abu-abu, you know that? Antara surga dengan neraka, di antaranya. Ada di sini itu? Halo? Anda punya pilihan toh? Kita selalu punya pilihan dalam hidup ini. Mari kita mulai dengan cerita Pemazmur, boleh? Kita lanjut? Siap-siap 1,5 jam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menarik. Dan baru kali ini saya berdiri di atas mimbar dan saya menyampaikan dalam khotbah minggu yang diambil dari kitab Mazmur. Terus terang, kebetulan gereja kita adalah gereja Metodis yang selalu hanya berbicara, tidak beda jauh dengan beberapa gereja-gereja lain,
hanya biasanya menyampaikan firman Tuhan tidak lepas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Tidak lebih daripada itu. Kalaupun ada samper-samper sedikit, adalah kisah para rasul, lalu ada beberapa surat-surat kiriman. Tetapi pemazmur, almanak saja pun susah mencatatnya itu. Buat GKPI hari ini, plus juga buat GKPI, terobosan baru ini. Saya baca khotbah Minggu Eksaudi, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. What's happened there? Ada apa? Saya mencoba untuk menggali tahu dan apa yang mau dicerna dari dalam pemazmur ini. Dan saya pikir dengan segala sumbangsaran pemikiran yang baik ketika menerjemahkan bahwa minggu hari ini khotbah harus dari Mazmur. Saya pikir GKPI punya tujuan yang jelas. Mau apa? Anda berbicara tentang sebuah kebahagiaan, sepakat bahwa mari kita buka baik-baik dasarnya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika kita mulai membuka kepribadian kehidupan kita hari ini, Mazmur membukanya, saudara. Mazmur dikenal dengan puisinya, syairnya, dan doanya. Doa yang pertama diungkapkan oleh pemazmur adalah happiness, kebahagiaan. Luar biasa. Ada di sini yang tidak ingin berbahagia? Hai anak-anak muda, saudaraku, semua sahabat-sahabatku sekalian. Ada yang dari kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan tidak ingin berbahagia? Semua kita sepakat dan akan bersama-sama mengatakan kami ingin berbahagia. Apakah kebahagiaan itu menjadi sesuatu, menjadi tujuan? Apakah kebahagiaan itu menjadi satu ukuran orang benar? Apakah kebahagiaan itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam pengenalan akan Kristus? Kita coba gali-gali bersama-sama apa yang dicerna oleh firman Tuhan. Saya mencatat dan berusaha untuk memulainya dari kata asli. Bahwa hidup yang berbahagia itu, hidup yang berkenan kepada Allah itu, kebahagiaan bukan kenikmatan. Kata kuncinya ada di situ. Kebahagiaan bukan kenikmatan. Ada amin? Orang mencari sebuah kebahagiaan dengan mencari kenikmatan. Mungkin Anda akan bisa mencari narkoba. Anda mencari harta benda. Anda bisa mencari tujuan-tujuan yang lain. Oh, ada orang melakukan seks bebas, bagi dia itu adalah sebuah kebahagiaan, bagi saya itu adalah sebuah kenikmatan. Anda mencari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, bagi dia itu adalah kebahagiaan, bagi saya itu adalah kenikmatan. Anda mencari sesuatu yang tidak benar di jalan Tuhan, bagi orang itulah kebahagiaan, bagi saya sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah kenikmatan. Bagi banyak orang dengan tujuan yang lebih mengerikan di dunia ini hari ini, dunia kita hari ini. Saya harus tegas mengatakan, kalau Anda mencari sesuatu yang memberikan Anda kebahagiaan yang berupa kenikmatan, itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita jumpai sangat jelas dipisah oleh pemazmur bagi kita. Kita bedah masalahnya, saudara. Coba lihat baik-baik teks firman-Mu. Jangan cuma saya dibolang-bolang saja, enggak ada arti, saudara. Anda cuma hanya melihat-lihat saya, enggak selesai persoalan. Kita coba lihat lebih dalam apa yang disampaikan oleh pemazmur. Catatan saya dan catatan kita bersama hari ini, baik Anda yang ada di balkon maupun yang ada di luar, side kiri dan side kanan, saya mengatakan kepada kita semua hari ini. Saya mencoba untuk memisahkan kelompok-kelompok manusia yang dikatakan pemazmur, yang sudah ia lihat dari pengalaman hidupnya, dari sebuah kesaksian, dari sebuah doa, dari penalaan spiritualitasnya. Maka manusia-manusia berdosa itu dikelompokkan dalam 3 bagian besar. Pemazmur ungkap yang pertama adalah kelompok manusia yang berjalan menurut ajakan orang fasik. Resyaim. Dari akar kata resya, sebuah perkembangan kata kerja
yang menginginkan dan mengatakan bahwa Resia adalah manusia-manusia pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kriminal yang hidupnya, pola pikirnya hanyalah berpikir secara negatif, tidak tahu apa yang akan ia kerjakan. Yang penting semuanya berfokus kepada tindakan-tindakan kejahatan. Apakah banyak dijumpai kelompok manusia yang sedemikian? Banyak. Begitu banyak orang melakukan tindakan kejahatan tanpa peduli, membunuh pun ia tidak peduli. Yang penting ia bisa mendapatkan sesuatu. Ada beberapa orang yang oleh karena banyak hal yang tidak baik, ia melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, yang sifatnya membuat orang menjadi tidak nyaman oleh perlakuan-perlakuannya itu. Bagi saya hari ini Anda yang mendengarkan firman Tuhan, Anda bukanlah bagian daripada Resia. No. Anda bukan pelaku kejahatan dan bukan pelaku kriminal. Lalu dari teks itu tadi, saudaraku, yang kedua, disampaikan kepada kita bahwa ada sekelompok manusia yang tidak berdiri di jalan orang, tidak berdiri, tidak berada di jalan orang-orang berdosa. Saya mau mengatakan ada kelompok manusia juga yang selalu mengatakan baginya hidupnya adalah sebuah kedosaan yang luar biasa. Sataim, tadi rahasia, sekarang cata. Memperhitungkan bahwa kelompok manusia ini mengenal Allah. Hati-hati saudaraku, pahami baik-baik. Ini orang-orang kelompok manusia yang mengenal Allah, tahu berdoa, mengenal pagi siang malam tentang firman Tuhan, membaca selalu, melihat pekerjaan apa yang selalu dikerjakan melalui firman Allah. Mereka tahu tradisi kekristenan, tradisi Judaism, tradisi Taurat, mereka mengenal dan tahu. Persoalannya, mereka yang terdiri sebagai orang-orang berdosa dalam kata sataim, dalam konsep pemikiran daripada orang Yahudi, mereka tahu tentang firman Allah tapi tidak melakukan pekerjaan firman Allah. Ada di sini itu? Tidak ada ya? Amin. Ya, hanya begini tapi tidak berani bilang amin. Ada amin saudaraku? Aduh, kecil suaranya. Tidak sebesar banyak dan tidak sebanyak orang yang ada di sini. Sataim, sekelompok manusia berdosa, melakukan tindakan berdosa di hadapan Allah, mengetahui, mengenal siapa Allah, tapi tidak melakukan seperti apa yang Allah perintahkan. Ada di sini, saya ulang lagi. Kalau ada di sini saya doakan. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya. Begitu Mang Sintua ya. Nggak ada di sini ya. Itu di luar sana itu. Ya. Tidak di GPI Pamen. Apakah ada kelompok manusia yang sedemikian rupa? Banyak saudara. Tindakan-tindakan sekelompok manusia yang seperti ini banyak menghancurkan gereja. Sepertinya kelihatan kudus dari depan, tetapi kudisan di belakang. Sepertinya kelihatan rohani dari depan, tapi sebenarnya bertindak dengan pikiran dan caranya sendiri. Keinginannya hanya untuk dirinya sendiri, mencari kepentingannya diri sendiri, hanya untuk memberikan kesegaran, hanya untuk dirinya sendiri. Kelompok manusia yang kedua. Yang ketiga, dari teks pemazmur tadi dikatakan kepada kita, sekelompok manusia yang hidup dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. What is that? Apa itu kumpulan-kumpulan pencemooh? Sebagian manusia-manusia yang pastinya tidak mengenal siapa Allah. Saya nggak usah sebutkan lagi di sini ya. Kalau sudah saya katakan tidak lagi mengenal siapa Allah, berarti dia siapa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Jesus Christ. Kumpulan pencemooh adalah orang-orang yang meng-counter attack, tidak percaya kepada Yesus, tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak percaya bahwa Yesus ada jalan keselamatan dan hidup, yang hidupnya
hanya untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan tidak berada dalam kepercayaan yang sama dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Semoga dalam ruangan yang sebanyak dengan orang yang sebanyak ini tidak ada orang-orang yang mencoba untuk menelisik siapa saya untuk menyampaikan itu. Orang-orang pencemooh banyak di seberang, banyak di luar kita. Kondisi manusia yang seperti ini, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, saya harus katakan hari ini, pemazmur sudah ungkap ribuan tahun yang lalu. Inilah kelompok manusia yang harus engkau tahu, engkau lihat dan engkau pelajari dengan baik. Ada kelompok manusia yang berjalan dalam menurut ajakan orang-orang fasik. Ada manusia yang berkumpul, berdiri dalam kumpulan orang-orang berdosa. Dan ada sekelompok manusia yang menamakan dirinya sebagai kelompok orang-orang pencemooh. Kita diperhadapkan dengan situasi dan masalah yang sedemikian hari ini. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Setelah kita identifikasi masalah, kita tahu masalahnya apa, dan kita sudah mengenal dengan masalahnya itu. Maka apa yang menjadi solusi? Apa yang menjadi tawaran terbaik untuk mengantisipasi segala itu? Saya suka dengan cara pemazmur mengungkap ceritanya. Dia ungkap dengan cerita doa yang begitu hebat, dan dia mulai dengan kata berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak. Saya ungkap sekali lagi, ada kata tidak. Dalam bahasa asli penegasannya wajib tidak engkau lakukan. Orang-orang yang mengenal siapa Kristus, yang percaya kepada Allah dan yang hidupnya ingin memperoleh sebuah tujuan yang paling besar, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sendiri adalah Allah, sumber kebahagiaan satu-satunya yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dinafikan dan tidak bisa disangkal oleh dunia, oleh alam maut sekalipun. Hanyalah kebahagiaan bersama dengan Allah. Itu yang diungkapkan oleh pemazmur. Tidak ada kalimat lain dan tidak ada kata lain yang dimulai dengan kata itu. Maka kepada orang-orang yang mau berjalan di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan kepadamu, solusi utama mengatasi orang-orang dengan kelompok-kelompok manusia yang sedemikian rupa, saya sampaikan kepada Anda sekalian, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Amin. Amin. Kebahagiaanmu ada di situ. Oh, capek Pak Pendeta, mengikut Tuhan selalu manis, tetapi jalan penderitaannya berat. I know that. Tapi saya perlu beritahu kepada Anda, seberat apapun tantangan penderitaan yang kau alami, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Allah. Tidak akan bisa engkau cari di mana-mana. Lalu bagaimana orang yang hidup dengan kebahagiaan berada dekat dengan Allah? Pemazmur juga sampaikan, tipikal manusia yang diberikan oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan itu, mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari segala sesuatu. Tujuan akhir dan segala sesuatu yang kita dapat itu, mereka sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Begitu hebatnya cara pemazmur mengungkap kiasan yang luar biasa. Sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka ia tidak akan pernah kekurangan oleh zat hara. Apapun jenis makanan untuk pertumbuhan dari pohon itu akan dicukupkan. Ia butuh air ada, ia butuh makanan-makanan yang lezat ada, ia membutuhkan segala sesuatu ada. Semua ia akan kuat dengan air yang cukup, dengan sumber makanan yang cukup, dengan kekuatan yang cukup. Maka pohon yang berada di pinggiran itu menjadi sangat kuat. Ia tidak pada takut dengan badai, dengan gelombang apapun. Ia mampu menenangkan situasi dalam segala kondisi apapun. Mereka yang berdiri dalam mencari kebahagiaan bersama dengan Allah, saya katakan kepada Anda hari ini, maka Anda akan sama seperti orang yang hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbahagialah saudara. Terlalu indah kedengarannya ya. Mungkin pelaksanaannya yang menjadi persoalan bagi kita.
Saudara, saya punya cerita. Anda mau dengar cerita saya? Berapa lama lagi saya, Pak? Tolong diingatkan kalau sudah terlalu lama ya. Biasa pendeta, kalau semakin sering lama-lama, karena melihat orang banyak, khotbahnya juga semakin panjang-panjang, Pak. Yang nggak pernah tertulis pun jadi tertulis itu. Kebetulan saya nggak mau seperti itu ya. Saya tetap dalam teks dan konteks yang saya bicarakan hari ini. Mohon maaf untuk itu. Ada satu cerita, saudaraku. Ada seorang anak manusia yang sudah bertobat. Ia seorang yang sangat taat dan tekun kepada Allah. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia sama seperti apa yang disebut oleh pemazmur. Ia hidup dalam ajaran firman Tuhan, melakukan seperti itu. Hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai tadi. Ia punya seekor kuda. Kudanya ini paham dengan dia, mengerti siapa dia, tahu siapa dia. Dan segala sesuatu yang diajarkan oleh tuannya, oleh pemilik kuda itu, sama seperti tuannya adalah sebagai orang bertobat, kudanya juga diajak untuk bertobat. Nah, luar biasa toh? Ada yang pernah mengajak binatangnya di rumah juga untuk bertobat? Saya takut anjing Anda di rumah sering menggigit orang. Ini binatangnya diajak juga untuk bertobat. You believe it or not? Anda percaya atau tidak? Nanti kita tanya kembali itu ya. Tapi kita ceritakan dulu cerita ini. Kuda itu hanya bisa berjalan hanya mendengar satu kata perintah. Satu kata perintah. Haleluya. Maka kuda itu berjalan. Amin. Amin. Suaranya dong. Amin. Kalau kuda itu berjalan maka dia hanya dengar satu perintah. Apa perintahnya? Sama seperti itu Anda harus mendengarkan firman Tuhan. Dan lakukan perintah itu seperti apa yang Allah firmankan. Kalau kuda itu mau berhenti, ia hanya dengar satu perintah. Perintah itu hanya kata amin. Saya tanya kepada Anda semua. Kuda itu hanya bisa diperintah dan berhenti dengan satu kalimat tegas. Kalimatnya, katanya adalah belum. Kalau kuda itu berhenti maka Anda harus katakan seriuskah? Anda seriuskah? Kita serius ya. Baik. Kalau dia berjalan harus dengan perintah. Kalau dia berhenti dengan perintah, Anda sudah terlatih dengan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Asik ya. Ada mulai kerasa kurusuk di sini. Ini gawat ini pendeta sekali lagi ini ya. Kalau Anda tidak senang, gak usah undang lagi pendeta Tanjung ya. Saudara, singkat cerita, saya balik ke laptop. Kuda ini harus dijual, saudara. Sangat disayangkan, beribu kali sayang, kuda ini harus dilepas. Ia harus jual kuda ini dan ia harus melanjutkan kehidupannya dengan menjual kuda ini. Datanglah satu orang dan orang itu bersedia membeli kudanya. Sepakat, MOU dibuat. Wah, ini MOU pula ya. Semua kesepakatan dibuat, deal, harga deal. Mereka berjabat tangan. Deal, deal. Oke. Setelah deal, lalu si empunya berkata kepada yang membeli kudanya itu, Pak Ucok, kebetulan marga Tanjung juga itu ya. Di sini ada marga Tanjung kah? Nanti jumpai saya ya. Karena Tanjung itu sangat jarang sekali. Ya. Pak Ucok, kau harus tahu dan dengarkan baik-baik apa yang kusampaikan kepadamu. Kuda ini hanya bisa berjalan dengan satu kalimat perintah. Apa itu? Belum semua menyampaikan, Anda belum sepakat mendengarkan firman Tuhan. Saya lihat 10.000 mata memandang saya, hanya 100 orang yang katakan haleluya. Saya ulang toh. Pak Ucok, kuda ini hanya bisa berjalan dengan satu kalimat perintah. Kalimatnya adalah, itu baru 10.000 orang. Anda semua masuk surga hari ini. Amin. Ada yang mau masuk surga hari ini?
Saya doakan Anda. Tidak ada juga yang mau. Perhatikan ya, Pak Sintua, tolong diperhatikan jemaatnya Pak. Oke. Kalau kuda ini berhenti, maka dia hanya mendengarkan satu kalimat perintah. Kalimat itu adalah seluruhnya bilang amin. Sepakat. Lalu Bapak Ucok bilang, kalau itunya Pak kecil, terlalu kecil, biasalah. Kalau berjalan, belum sepakat dan belum mendengarkan dengan baik Anda. Kalau berjalan saudaraku, kalau berhenti, Anda mulai sepakat dengan saya. Kalau begitunya mendengarkan firman Tuhan, kecil. Oh, baiklah Pak Ucok. Kalau Anda sudah pengerti, Anda sudah paham, mohon maaf kalau tangan saya begini-begini lupa tadi bawa sarung tangan. Deal, sepakat. Ambillah, bawalah kuda ini. Wow, semangat ya, dapat kuda baru, dapat sesuatu yang sangat ajaib, dibeli dengan harga yang cukup murah. Bapak Ucok mulai naik ke kuda. Naik. Baru 5 menit yang lalu saudara, mereka sepakat dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada. Bapak Ucok mulai melupakan apa yang dibicarakan tadi. Kalau berjalan, ia hanya bisa berjalan. Jalan, kuda jalan. Jalan kudanya? Kudanya jalan saudara? Tidak. Iya, kok nggak jalan kuda ini? Teringat dia. Baru 5 menit dengarkan firman Tuhan. Baru, oh iya. Sesudah agak tersandung, baru dia. Oh, haleluya. Kudanya berjalan. Tek, tuh, tak. Mulai berjalan ya. Nikmat saudara. Biasalah kalau di jalan tol Anda biasanya kecepatannya berapa? Sesuai dengan argo yang disampaikan kepada kita, tidak lebih daripada 80 km per jam. Ya, terendah 60, setinggi-tingginya 80. 100 keputusan Anda menyangkut nyawamu. Lebih daripada 100 biasanya semakin enak. 150, 100, waduh apalagi 200 sebentar lagi Anda masuk surga. Gitu ya. Haleluya, kali kedua. Oh, kudanya mulai agak cepat sedikit. Kecepatan tadi 20 sudah mulai 40. Oh, begitu rupanya kuda ini. Enak dengan kuda ini. Haleluya. Melangkah kecepatan sudah mulai 40 saudara. Ya. Wah, kalau 40 agak ringan sedikit ya. Biasalah manusia puas kurang. Tambah kecepatan sedikit lagi. Haleluya yang keempat. 60 saudara. Jalan tol batas terkecil masuk jalan tol 60 km per jam. Sudah lari kencang atau belum itu? Lumayan atau belum itu? Lumayan. Apalagi naik kuda, mata sudah mulai agak berair sedikit ya. Karena tidak ada kaca. Kurang kencang saudara. Memang kerakusan, keserakahan manusia dan ketidaksanggupan manusia menahan sebuah kenikmatan untuk mencari sebuah kebahagiaan menimbulkan yang namanya tidak tahu diri. 80, haleluya. Haleluya. Naik saudara, kekencangan sudah mulai 100 km per jam. Ia kencang 100, ini luar biasa. Dia teringat kalau saya cepat makin parah ini kuda. Saya pun gak sanggup. Dia stabil di angka 100. Terus kencang. Sekitar kurang lebih 500 meter di depannya. Ada jurang yang sudah ia lihat dengan mata airnya sudah mulai berlinang. Ia mulai panik saudara. Ia sudah mulai kasak-kusuk biasa. Anda kalau mendengarkan atau mendapatkan sebuah benturan masalah dalam hidup, biasanya apa yang paling pertama hadir? Panik dulu saudara. Bukan cari Tuhan dulu, panik dulu. Waduh, Tuhan bagaimana ini, mati aku. Kuda berhenti. Kudanya berhenti saudara. Kudanya tetap stabil di angka 100 km per jam. Tinggal 100 meter ke depan. Pasti kritis di antara hidup dan mati. Menjelang sampai 10-20 meter ke depan, dia teringat. Biasanya manusia kalau sudah sampai di titik nadir,
Di titik nadir saudara, sudah terpuruk banget, baru benar Tuhan. Kalaulah dari awal aku mengingatmu, aku tidak akan seperti ini. Di ujung itu, di ujung jurang yang begitu sangat dalam itu, di ujung kematiannya itu ia mulai teringat dan ia teringat bahwa kuda itu hanya bisa berhenti dengan kata, wow, luar biasa. Kuda itu berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak? Karena begitu bahagianya, saking gembira dan sangat-sangat sukacita. Kebiasaan manusia, haleluya Tuhan, luar biasa. Wah, masih belum mendengarkan. Si Bapak Ucok tadi menyampaikan kembali kemana dia? Kemana dia? Ya, nggak tahu saya kemana. Dia hanya sampaikan rasa sukacitanya dan dia katakan, bahagia saudara, bukan soal nikmat. Tapi Anda tahu siapa yang Anda kenal. Bahagia bukan soal mencari seberapa banyak. Tapi soal engkau tahu siapa engkau di hadapan Tuhan dan Tuhan di hadapanmu. Bahagia bukan cari perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi bahagia adalah mencari hatimu yang mau mengenal Tuhan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Ada amin? Gak usah takut lagi, sudah selesai ceritanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk satu kebenaran firman Allah yang boleh menyapa dan menolong kami untuk mengenal firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui pemazmur pada sore ini kami diberikan kekuatan baru untuk melangkah dengan lebih sukacita di tengah-tengah badai kehidupan dan pergolakan kehidupan yang semakin menuntun dan membawa kami kepada pengertian yang baik dan yang benar tentang siapa Engkau dan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Maka diberkatilah jemaat-Mu dan seluruh kami yang sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Kasih Tuhan yang melampaui segala akal memberkati kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian dari hadapan Tuhan. Dari Sabda PKJ nomor 258 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dekat pada
mengumpulkan persembahan kita bagi nama Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas 6 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Masuk dalam doa persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar ku dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.